Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang faktor-faktor knowledge management yang berpengaruh terhadap kinerja tenaga kependidikan di Universitas Sriwijaya. Terdiri dari Alfi Guernanda dengan NIM 09031381381924 M. Ega Alif Umaro 09031381381924 Ponda Sumantri 09031381381924 sedangkan saya sendiri Repan Zanandika 09031381381924 Berikut adalah daftar isi dari tugas kami. Ada lembar pengesahan, daftar isi. Di bab 1 pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian. Sedangkan di bab 2, tinjauan pustaka, ada tinjauan pustaka, konsep knowledge, konsep pengetahuan, konsep knowledge management, definisi KM, tahapan dan level dari knowledge management system atau KMS, tahapan implementasi KM, fungsi KM, elemen KM, konsep kinerja, hubungan knowledge management dengan kinerja, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, definisi operasional. Sedangkan di bab 3, metodologi penelitian ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan terakhir ada daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Dunia bisnis modern saat ini telah memasuki era yang disebut post-industrial age atau information age menurut Tillman 2008. Era yang ditandai dengan perubahan paradigma dari pekerjaan yang hanya mengandalkan fisik semata sebagai basis kerja menjadi pekerjaan yang berbasiskan pengetahuan atau knowledge work. Informasi menjadi sebuah kata kunci penting di era ini. Kumpulan informasi yang terestimasi dengan baik kemudian akan membentuk sebuah pengetahuan. Pengetahuan inilah yang pada akhirnya menjadi basis penting di dalam jantung bisnis modern saat ini. Pengetahuan yang dimiliki oleh suatu organisasi merupakan aset yang sangat berharga. Menurut Lopez dan kawan-kawan 2011, dan merupakan aset yang tak kasat mata atau intangible asset. Menurut Goal DKK 2010. Pengetahuan juga merupakan sumber daya internal perusahaan yang paling bernilai, unik, sulit digantikan, dan sulit ditiru. Menurut Kaplan DKK 2001. Dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menciptakan pengetahuan baru, perusahaan dapat menggunakan, memanipulasi, dan mentransformasikan sumber daya lain. Organisasi harus menyadari pentingnya mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya pengetahuan dari individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut sebagai aset organisasi. 4 pengetahuan baik terkait dengan proses produksi, komunikasi, maupun bidang lainnya terus berkembang seiring berkembangnya organisasi. Pengelolaan pengetahuan sudah berlangsung sejak awal berdirinya sebuah organisasi. Menurut Bereskin Shaw 2001. Namun banyak organisasi bisnis belum atau tidak mengetahui adanya potensi knowledge tersembunyi yang dimiliki karyawannya. Riset Delphi Group 2007 menunjukkan bahwa knowledge dalam organisasi tersimpan dengan struktur 42% di pikiran atau otak karyawan sebagai pengetahuan tacit, 26% dokumen kertas, 20% dokumen elektronik, dan 12% pengetahuan berbasis elektronik. Hal ini sangat berhubungan dengan kondisi sumber daya manusia di dalamnya. Seringkali organisasi dihadapkan pada tantangan bagaimana membuat pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi inti mampu teroptimalkan, berkembang, dan tersebar dengan baik ke seluruh lapisan organisasi menurut kapasitas, tugas, dan fungsinya masing-masing. Dari studi kasus yang telah ditentukan oleh beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh KM terhadap penyelesaian masalah internal maupun terhadap kinerja karyawan-karyawan menunjukkan hasil yang signifikan terjadi pada di sektor swasta seperti hotel, Kosashi, dan Budiani 2007, Datalia, dan Reza 2011.
dan rumah sakit. Menurut Novelty 2012, hal serupa akan dibuktikan pada organisasi pendidikan seperti Unsri, yakni mengetahui sejauh mana faktor-faktor KM berpengaruh terhadap kinerja tenaga kependidikan di Universitas Sriwijaya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apakah faktor personal knowledge, job procedure, learning, organization, dan teknologi berpengaruh simulan terhadap kinerja? 2. Apakah faktor personal knowledge, job procedure, learning, organization, dan teknologi berpengaruh terhadap perihal kerja? 3. Faktor knowledge manajemen manakah yang memiliki pengaruh terhadap dominan terhadap kerja? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh bentuk hubungan kausalitas secara simulan variabel personal knowledge, job procedure, learning, organization, dan teknologi terhadap kinerja tenaga kependidikan. 2. Untuk memperoleh bentuk hubungan kausalitas secara parsial variabel personal knowledge, job procedure, learning, organization, dan teknologi kinerja tenaga pendidikan. Yang terakhir ada untuk memperoleh variabel yang memiliki hubungan kausalitas dominan terhadap kinerja tenaga pendidikan. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoretik. Penelitian ini berdasarkan atas kajian teori yang telah ada sehingga memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya KM. Penelitian ini juga berguna untuk menambah pengetahuan dan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan replikasi penelitian lebih lanjut. 2. Manfaat praktis. A. Bagi institusi. Penelitian ini merupakan masukan dan evaluasi bagi organisasi berkaitan dengan KM dan kinerja tenaga pendidikan sehingga dapat dipergunakan untuk mengambil kebijakan organisasi. B. Bagi tenaga pendidikan, penelitian ini merupakan masukan dan bahan evaluasi bagi pegawai berkaitan dengan KM dan kinerja sehingga dapat lebih bermanfaat dalam mengimplementasi tugas sehari-hari. C. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperjelas dan memperdalam konsep-konsep serta pola hubungan antara KM dan kinerja pegawai sehingga peneliti akan lebih memahami keterkaitan antara teori dan praktek. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas faktor-faktor KM yang berpengaruh terhadap kinerja tenaga karyawan pegawai administrasi di lingkungan Universitas Sriwijaya. Bab 2 ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama ada konsep knowledge. Berikut adalah konsep dari knowledge. Ini ada gambar sebuah derivative dari teori informasi dan pengalaman menurut Miller dan Morris 1999. Selanjutnya ada konsep pengetahuan menurut Roach, Ichiyo, dan Nonaka di tahun 2002. Gagasan mendasari pengertian mengenai pengetahuan dapat diringkas sebagai berikut. Intinya, pengetahuan merupakan justified true belief. Seorang individu membenarkan justified kebenaran atas kepercayaan berdasarkan observasinya mengenai dunia. Jadi bila seorang menciptakan pengetahuan, ia menciptakan pemahaman atau suatu situasi baru dengan cara berpegang pada kepercayaan yang telah dibenarkan. Kedua, ada pengetahuan merupakan suatu yang eksplisit sekaligus terbatinkan atau tacit. Ketiga, ada pengetahuan secara ekstrik bergantung pada konteks yang memungkinkan terjadinya penciptaan tersebut. 4. Penciptaan pengetahuan melibatkan 5 langkah utama. Meliputi berbagai pengetahuan terbatinkan, menciptakan konsep, membenarkan konsep, membangun prototipe, dan melakukan penyebaran pengetahuan di berbagai fungsi dan tingkat dalam organisasi. Selanjutnya ada definisi KM. Definisi KM sangat beragam karena konsep pengetahuan sendiri memiliki pengertian yang ambigu. Dalam definisi www.worldiq.com yang dikutip oleh Rahmani dan Akib pada tahun 2002, manajemen pengetahuan berasal dari kata manajemen dan pengetahuan knowledge. Pengetahuan merupakan keyakinan yang diakui kebenarannya serta mencakup apa yang tersurat dan yang tersirat. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan dan pengadilan atas kinerja berbagai aktivitas. Berdasarkan pemahaman akan arti kata manajemen dan pengetahuan secara terminologi, manajemen pengetahuan berarti sebuah proses perencanaan dan pengelolaan kinerja aktivitas tentang pembentukan proses pengetahuan. Ini berikut adalah tahapan dan level dari knowledge management atau sistem atau KMS. Menurut Mion dan Tumor
Turner 2009 ada 5 tahapan dari pengembangan dan implementasi KMS. Pada level 1, pada level ini dasar dari KM sudah mulai dimengerti. Perbedaan antara KM dengan information management sudah mulai dimengerti dan jelas oleh beberapa divisi di perusahaan. Pada level 2, program KM sudah mulai dijalankan secara resmi, dukungan dari divisi-divisi dan unit kerja di dalam perusahaan sudah mulai terlihat, dan model dari KM sudah ditetapkan. Pada level 3, pada level ini personil-personil dari KM sudah ditetapkan dan ada sudah dialokasikan untuk menjalankan proyek KM. Pada level ini, aktivitas ini pengumpulan knowledge sudah memiliki tahapan knowledge innovation. Level 4. Pada level ini, KM sudah menjadi bagian dari proses bisnis perusahaan. Pada level 5, ini KM sudah menjadi bagian dari strategi pengembangan perusahaan. Pada level ini perusahaan mulai mengimplementasikan knowledge automation yang menggunakan sistem dan teknologi information secara maksimal untuk mengotomasikan proses pengembangan ke knowledge. Selanjutnya ada tahapan implementasi KM. 1. Tahapan organisasi assessment. 2. Tahapan pengembangan strategi KM. 3. Tahapan perencanaan implementasi. 4. Tahapan pilot studi. Dan 5. Ada tahapan implementasi. Dan 6. Ada tahapan evaluasi. Berikut adalah fungsi KM. Menurut Favalo dan Toms pada tahun 2000, fungsi aplikasi KM dalam suatu organisasi ada 5, yaitu sebagai berikut. 1. Intermediation, yaitu peran perantara transfer pengetahuan antara penyedia dan pencari pengetahuan. Yang kedua ada externalization, yaitu transfer pengetahuan dari pikiran pemiliknya ke tempat penyimpanan atau repository eksternal. Ketiga ada internalization, adalah pengambilan itu hasil pengetahuan dari tempat penyimpanan eksternal. Selanjutnya ada cognition, adalah fungsi suatu sistem untuk membuat keputusan yang didasarkan kerjaan pengetahuan. Yang terakhir ada measurement, yaitu kegiatan KM untuk mengukur, memetakan, mengkuantifikasi pengetahuan korporat dan kinerja dari solusi KM. Ini ada 5 elemen KM. Ini adalah konsep kinerja. Berikut adalah hubungan knowledge management dengan kinerja. Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka suatu organisasi membutuhkan sistem yang baik pula. Sistem ini bukan hanya peraturan atau baku yang ada, melainkan juga melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung, yaitu sumber daya manusianya. Salah satu sistem manajemen menawarkan suatu disiplin memerlukan intelektual sebagai aset yang dikelola adalah KM. Menurut Honeycutt 2005. Berikut adalah gambar hubungan antara KM dan dengan kinerja karyawan. Menurut Kosashi dan Budianin 2007. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah korelasional. Adapun mengenai korelasional atau survei menurut pendapat Silahi pada tahun 2009 adalah memiliki nilai dari 2 atau lebih variabel dan menguji atau menentukan hubungan relation atau berhubungan antara hubungan yang ada di antara mereka di dalam satu lingkungan tertentu. Teknik pengumpulan data, data primer dan data sekunder. Teknik analisis data ada 1. Deskripsi data, 2. Analisis statistik. Di dalam analisis statistik terdapat statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik juga meliputi uji normalitas dan uji multikorealitas dan uji heteroskedalitas dan uji autokorelasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.